Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2C. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai asam nukleat DNA dan RNA, juga asam amino dan kode genetik. Anggota kami ada Ina Apriana, Nadia Ferista Ardelia, dan Sandra Tajatera. Nah, di sini ada asam nukleat. Asam nukleat atau polinukleotida merupakan rangkaian dari mononukleotida yang tersusun dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin, basa pirimidin terdiri dari timin, urasil, dan sitosin. Lalu ada gula pentosa atau gula 5 karbon. Dan yang ketiga ada gugus fosfat. Di sini ada contoh gambar dari struktur asam nukleat itu sendiri. Selanjutnya ada asam nukleat DNA, merupakan makromolekul yang menyimpan semua informasi genetik, sifat yang dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Fungsi DNA yaitu sebagai materi genetik yang diturunkan dari sel induk ke anaknya, juga sebagai blueprint dari setiap RNA dan protein yang memiliki fungsi khusus dalam tubuh makhluk hidup. Lalu ada asam nukleat RNA. RNA adalah produk proses transkripsi dari kode genetika yang menyusun DNA. Di sini ada jenis RNA dan beserta fungsinya. mRNA itu berfungsi sebagai blueprint atau template pembentukan protein, lalu ada ribosomal RNA atau rRNA, yaitu komponen utama pembentuk organel ribosom. Lalu ada transfer RNA, yaitu adaptor molekul yang mengidentifikasi kodon mRNA dan menambahkan asam amino sesuai pada rantai polipeptida. Lalu ada small nuclear RNA, yaitu berperan penting dalam menghilangkan segmen basa nukleotida yang merupakan hasil transkripsi intron pada rantai DNA. Lalu ada mikroRNA, yaitu berfungsi sebagai mengontrol ekspresi gen dengan translasi mRNA. Dan yang terakhir ada small interfering RNA, yaitu mengontrol ekspresi gen dengan menyebabkan degradasi mRNA. Selanjutnya di sini ada struktur dari DNA dan RNA. Yang pertama ada gugus fosfat. Gugus fosfat itu dihubungkan dengan gula pentosa membentuk sebuah ikatan yang disebut ikatan fosfodiester. Lalu di sini ada gula pentosa. Berdasarkan gula pentosa penyusunnya, asam nukleat itu dibedakan menjadi 2, yaitu deoksiribonukleosid asid DNA dan ribonukleot asid RNA. Nah, gula pentosa penyusun dari DNA adalah deoksiribos dan gula pentosa yang menyusun RNA adalah ribos. Perbedaan antara DNA dan RNA itu terletak pada atom karbon kedua dari cincin karbon. Untuk DNA itu kehilangan satu atom oksigen pada atom karbon kedua dari cincin karbon, ditandai dengan garis merah ya. Lalu di sini ada basa nitrogen, ada RNA dan DNA. Kalau RNA itu satu helix, DNA itu double helix. Nah, RNA itu terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Kalau DNA itu terdiri dari sitosin, guanin, adenin, timin, dan timin. Nah, di antara
Basa nitrogen di DNA itu dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Lalu sini ada persamaan dan perbedaan komponen dan struktur antara DNA dan RNA serta macamnya. Yang pertama ada basa purin. Dari DNA itu ada adenin dan guanin. RNA juga sama, terdiri dari adenin dan guanin. Lalu yang kedua dari basa primigenia. DNA itu terdiri dari sitosin dan timin. RNA itu terdiri dari sitosin dan urasil. Dan ketiga, gula pentosanya. Kalau DNA itu uh, 2 deoksidiribos, kalau RNA itu diribos. Lalu ada ikatan fosfodiesternya, DNA dan RNA itu terdapat ikatan fosfodiesternya. Kalau ikatan hidrogennya itu RNA tidak memiliki dan DNA itu memiliki. Lalu ikatan glukosidiknya DNA dan RNA itu memiliki. Strukturnya itu DNA double strand dan RNA single strand. Nah, di sini macam DNA itu ada DNA kromosom, ada di dalam inti sel, lalu ada DNA mitokondria yang ada di dalam mitokondria. Kalau RNA ada mRNA, tRNA, rRNA. Selanjutnya ada asam amino. Asam amino yang merupakan protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Atau dengan kata lain, asam amino itu merupakan penyusun dari protein. Berikut di sebelah kanan itu ada struktur asam amino. Struktur asam amino itu terdiri dari gugus aminin sebelah kiri serta terdapat gugus karboksil di sebelah kanan. Lalu di sini ada macam-macam asam amino. Nah, protein itu tersusun dari 20 macam asam amino standar yang dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sifatnya terhadap air, yaitu asam amino bersifat hidrofilik, suka dengan air, dan bersifat hidrofobik atau takut terhadap air. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh dari asam amino yang bersifat asam dan muatan negatif serta bersifat hidrofilik itu ada aspartic acid dan glutamic acid. Soalnya ada ya asam amino bersifat basa dan bermuatan positif serta bersifat hidrofilik itu ada arginin, lasin dan stasin dan ya selanjutnya bisa dilihat berdasarkan gambar ya. Nah, di sini ada macam-macam asam amino. Ada nama asam aminonya, lalu ada singkatannya kayak gitu ya. Alamin jadi ala atau kalau satu huruf itu jadi A. Ya selanjutnya bisa dilihat berdasarkan tabel yang telah ada. Selanjutnya di sini ada basa nukleotida, kodon, dan asam amino yang dihasilkan. Kodon atau kode genetik itu adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino tertentu sehingga sering disebut sebagai kodon triplet.
Kodon ini terdiri dari 64 jenis, di mana 61 jenis mengkode asam amino dan 3 jenis lainnya itu digunakan sebagai sinyal berhenti dalam sintesis protein. Nah, kodon akhir adalah salah satu dari 3 kodon, yaitu ada UAG, UAA, atau UGA, UGA. Yang tidak menjadikan asam amino dan menyebabkan proses translasi berakhir dengan bantuan faktor pelepasan untuk melepas ribosom. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya yang bisa dilihat gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan serta kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.